Tolongin gue ya. Mbak, please, jangan pura-pura kayak gitu. Nih, pesanannya Mbak. Makasih ya, Mas. Jangan lupa kasih bintang 5 ya. Iya, siap. Bos, kenapa Anda jadi kurir? Anda ini serigala jalanan. Kalau orang tahu, reputasi Anda bisa hancur. Gue naklukin Jakarta karena kemampuan gue aja. Bukan karena nama gue. Dan mulai sekarang, jangan hubungi gue lagi. Nggak ada yang boleh tahu identitas asli gue. Bawa gue sekarang. Mbak, kayaknya salah orang deh. Saya bukan ojek pangkalan. Saya cuma ngantar makanan aja. Ini gue kasih lo duit, tapi bawa gue pergi sekarang. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Mbak. Ya udah. Woi, berhenti woi! Pusing banget. Wah. Aku boleh berhenti bentar nggak? Kita masih dikejar. Mbak. Ya ampun. Mbak kemana? Mbak. 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 Kayaknya mereka udah pergi. Kita aman. Mbak, Tolongin gue ya. Tolongin gue ya. gue bukan. Saya bukan laki-laki tipe itu. Sumpah. Tapi jangan lupa ya Mbak, si bintang 5. Apakah kita bisa bertemu Papa? Semoga ya sayang, kalau dia nggak kabur lagi. Iya, Nyonya. Kali ini kita pasti bakal dapetin dia. Saya nggak akan biarkan dia pergi kali ini. Sekarang dia kerja apa? Montir bengkel, Nyonya. Apa? Montir bengkel? Astaga, kita ke sana sekarang ya. Baik, Nyonya. Arden, kamu ganteng banget kalau abis benerin mobil. Mobil ibu kemarin udah saya benerin, kan? Dan hari ini masih baik-baik saja. Jadi jangan cari alasan buat datang sini lagi. Oh iya, saya tuh pengen banget punya anak yang lucu-lucu. Kalau kamu mau, Saya juga suka anak kecil. Tapi bukan sama ibu. beraninya lo nolak gue.
Lagian, montir miskin kayak lo, itu gak ada yang mau sama lo. Papa. Papa. Apa? Kamu udah punya anak? Adik kecil, kamu pasti salah. Aku bukan papa kamu. Kamu bapak aku. Aku sama mama nyariin kamu terus loh. Kamu pasti salah. Tapi nggak apa-apa. Nanti kamu bisa bantu cari papa kamu yang asli. Oke? Papa aslinya ya kamu. Loh? Lo kan orang yang sering muncul di berita itu, pewaris Wicaksono Group. Loh? Kok bisa lo ada di sini? Dan 4 tahun itu juga gue nyariin lo. Besar brengsek. Papa, semua bilang kalau aku ini anak sial. Katanya, aku bawa sial buat mama. Jadi, dia anak gue. Baca sendiri. Kenapa lo nggak cariin gue dari dulu? Nyariin lo. Akhirnya gampang. Setiap gue nyariin lo udah ganti kerjaan. Kemarin lo jadi tukang ojek, terus besoknya jadi supir taksi. Sekarang malah jadi montir. Gue gak ngerti ya, lo dikejar-kejar utang, atau beban hidup lo, masalah hidup lo juga besar. Tapi yang gue tahu pasti, lo emang gak bisa bertanggung jawab dan fokus di satu kerjaan lo. Jadi, orang yang selama ini ngelacak gue bukan Mus. Malam itu cuma sekali doang. Emang sekali masih kurang? Hah? Masih mau ngetes atau mau ngulang malam itu lagi? Udahlah, gue sibuk, gue harus ketemu klien dan harus meeting. Ayo cepet kita beresin urusannya. Maksud lo? Ya nikah lah. Apa? Ini seriusan? Nikah? Main langsung aja. Emangnya kenapa? Asal lo tahu ya, di Jakarta ini banyak cowok yang ngantri buat nikah sama gue. Papa masa nggak mau nikahin mama? Luna pengen punya papa beneran loh. Kenapa? Lo mau kabur lagi? Hah? Enggak. Mau ninggalin kita berdua lagi? Enggak kayak gitu. Cuman semua ini buru-buru banget. Gue nggak sempet mikir apa-apa. Yeay, papa sama mama nikah. Aduh, udah deh ya. Jelasinnya nanti aja. Mending sekarang lo ikut sama gue. Ayo. Ayo. Yeay, akhirnya Luna punya papa. Dan papa Luna ganteng sedunia. Tentunya yang paling lucu sejagat raya. Sekarang mama bisa kerja dan urus perusahaan. Ya saya. Lo ada masalah di kantor? Gue ada urusan darurat. Gue kabarin lo nanti ya. Oh iya, sekarang kita udah resmi jadi suami istri. Jadi awas ya, kalau sampai lo kabur lagi, gue pastiin lo bakal nyesel seumur hidup. Iya. Gue janji nggak bakal hilang lagi. Papa masukin nomor HP kerja aku ya, biar aku bisa telepon di mana saja. Boleh. Udah. Luna, ayo kita pergi sekarang. Dadah dulu ke papa. Dadah papa. Ya. Bye. Ya. Dadah. Salam bos. Maaf bos, kami gagal menjaga kerahasiaan identitas Anda. Lokasi Anda sudah diketahui. Kami siap dihukum. Maaf bos.
kami gagal menjaga kerahasiaan identitas Anda. Lokasi Anda sudah diketahui. Kami siap dihukum. Bos, saya minta maaf. Jejak Anda sudah ketahuan. Saya siap menerima hukuman ini. Hukumnya nanti aja. Untuk sekarang, gue butuh kalian untuk cari satu hal. Cari tahu tentang seseorang. Namanya Nadira Wicaksono. Wicaksono? Bukannya dia pewaris keluarga besar itu, Bos? Ini hasil tes DNA anak gue. Gue mau kalian pastiin, itu beneran apa enggak? Tes DNA? Bos, setahu saya, Bos nggak pernah dekat dengan wanita. Kenapa tiba-tiba Bos mau punya anak aja? Bos bakal jadi bapak-bapak komplek nih. Diam! Gak usah banyak ngomong. Kalau Luna beneran anak gue bakalan ganti penderitaan mereka selama 4 tahun belakangan ini. Ayah, apa-apaan ini? Wah, sial hari ini. Kamu dibuang keluarga Mak. Kerjasama dengan kita. Bisnis keluarga menjadi merosot dan bahkan bangkrut. Sejak kamu memutuskan untuk melahirkan anak itu. Anak itu membawa sial. Ayah, soal perusahaan biar aku yang urus. Tapi jangan pernah ayah bilang kalau Luna itu anak pembawa sial. Kak, gak usah pura-pura deh. Waktu anak itu kambuh, badannya kejang-kejang. Kayak orang kesurupan gitu loh. Dia itu bukan kejang-kejang. Dia itu asma. Tuh kan malah marah. Padahal aku cuma ngomong faktanya doang. Menurut mama sih, bukan cuma anak, tapi dia juga ikutan gak waras. Kerjain, Pak. Sudah loh. Mama, aku takut. Lepas. Luna, ini cucu kandung ayah. Kenapa ayah tega sih ngelakuin ini? Oh, cucu kandung. Anak yang dilahirin Sally itu baru cucu kandung. Yang ini bukan darah daging. Cepat mulai ritualnya. Kamu harus pergi dari tubuh anak ini. Kalian emang benar-benar gak punya hati. Nangisnya aja udah kayak orang kesurupan. Jangan sampai rohnya kabur, Mbah. Mama, aku takut. Jangan dibakar. Luna itu punya Luna. Kamu tidak boleh bawa anak sial ini. Bos, ini hasil tes DNA. Anak itu benar putri Anda. Udah gue duga. Satu lagi, saya juga sudah menemukan akun sosial media. Dia hamil, dan dia ditinggal oleh tunangannya. Setelah itu dia melarat. Selama ini, dia berjuang sendirian. Ini semua salah gue. Mulai sekarang, gue gak akan biarin lo dan anak kita disakitin lagi. Mau kemana? Ritualnya belum selesai. Gak ada yang boleh pergi. Gue selamatin anak gue harus bawa dia. Gak ada yang boleh pergi. Ritualnya belum selesai. Cuma sebentar doang udah kangen sama papa. Halo? Nadira! 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 Anton, cepat lacak lokasi telepon itu. Siap, Bos. Oh, kamu mau ini ya?
gak akan aku kasih. Tolong kasih itu ke gue, anak gue bisa mati. Ayo coba minta yang manis dikit. Gue mohon anak gue bisa mati kalau nggak pakai obat itu. Kasih ke gue. Wah, Nona sosialita Jakarta. Ternyata bisa minta belas kasihan gini ya. Kalau dulu kamu mau gugurin anak, terus menikah sama Mahra, semuanya akan jadi sama. Ngerti? Ini semuanya salah gue. Tapi jangan pernah kalian korbanin Luna. Gue minta tolong kasih itu ke gue. Anak membawa sial pantas mati! Ayo, Ma. Kita hancurin ini dalamnya. Jangan. Ini nyawa anak gue. Ardan. Berhenti kalian semua. Kamu siapa? Saya dari anak ini. Ardan, cepat ambil obatnya. Luna, sayang. Papa di sini. Mama. Jadi kamu ayah dari anak haram ini? Oh pantes mukanya kayak Monty miskin. Gak heran anaknya jadi pembawa sial. Ayah, dia nampar aku gara-gara aku ngomong jujur. Bodyguard! Dasar pengecut. Sama tuh bengkel aja kalah. Lihat, anak ini memang pembawa sial. Sejak dia lahir, dia udah membuat keluarga kita hancur. Dan siapa yang berani ngomongin hal buruk soal anak gue? Gue akan buat dia hilang dari Jakarta selamanya. Beraninya kamu ngomong kasar sama aku. Jangan-jangan kamu. Ayo kita pergi dari sini. Luna. Kalian nggak pantas tahu gue siapa. Papa, Luna kangen sama Papa. Baru juga ketemu Papa udah kangen aja sih. Lo sering berantem ya? Mana ada. Itu cuman efek karena sering kerja di bengkel. Ingat ya, gue gak suka lo ribut. Dan gue juga gak minta lo jadi orang kaya. Gue cuman pengen lo bisa jagain anak kita. Oke? Mulai sekarang, gue bakal jagain kalian berdua. Apapun yang terjadi. Luna yakin Papa lebih kuat dari Superman. Bener. Lo? Lo? Ngapain lo ada di sini? Sini, biar gue bantu makin obatnya. Lo kan nggak bisa ngurus itu sendiri. Enggak usah. Gue aja ya. Sini. Lo malu ya? Bagian tubuh lo yang mana sih? Yang belum gue pernah lihat. Ih, dasar mesum ya. Udah sini gue aja. Serius, kalau itu nggak dikasih obat bisa infeksi. Terus biar bisa ninggalin bekas loh. Udah, diam aja. Ya udah. Udah punya anak tapi malah makin aduhai. Lo ngomong apa barusan? Gue bilang, lo makin cantik aja. Aduh. Udah, selesai.
Ardan lo. Gue ini suami lu. Papa mama lagi main apa? Sayang, ini mama papa lagi. Ih, papa mama malu-maluin. Kamu jangan salah paham ya. Iya, kita nikah itu ya karena biar kamu bisa jadi babysitter aja. Kamu yang jagain anak, aku yang fokus kerja. Tenang aja. Jagain anak itu memang tanggung jawab seorang ayah. Tapi gue bisa juga bantuin lo sebagai suami. Apaan sih? Kalau ngomong suka sembarangan. Bukan maksud gue. Gue cuma mau bantu lo di perusahaan. Aduh, Ardan, perusahaan tuh sekarang lagi butuh dana minimal 5 miliar untuk proyek. Ya udahlah, lagian kamu cuma montir, gak akan ngerti hal kayak gini. Udah biar gue aja yang ngurus. Cuma 5 miliar doang. Lo bilang apa barusan? Cuma 5 miliar doang. Gue bercanda aja. Identitas gue terlalu rumit. Kayaknya harus nunggu waktu yang tepat buat ngasih tahu dia pelan-pelan. Bercanda aja kok. Coba nih, gimana rasa masakan papa? Enak. Bapak emang jago kalau soal masak. Dasar pengkhianat kecil. Katanya masakan mama yang paling enak. Bohong ya. Nih coba dulu. Enggak, ini beneran enak gak? Enak banget ya? Iyalah, gue pernah kerja jadi koki. Miliarder nomor 1 di dunia bakal ngerayain hari ulang tahunnya di Hotel Dewayani. Semua orang penting sudah siap menghadiri pesta mewah abad ini. Ardan, gue harus datang ke acara itu nanti malam. Jadi lo jangan pergi, tolong jagain Luna ya. Miliarder itu? Siapa ya? Namanya itu Pak Bramanto. Iya, gue lupa lagi. Lo kan cuma montir ya. Mana sempet baca berita. Ayo, Luna, nanti malam mama ada kerjaan. Jadi kamu sama papa dulu ya di rumah. Papa, kakak yang di TV mirip seperti papa. Kamu ngawur. Masa papa seganteng ini mirip pakai tua itu? Tapi kalau dipikir-pikir, emang agak mirip dikit sih sama lo. Udah. Buruan kamu ganti baju dulu biar kamu nggak telat. Iya, ya udah. Iya. Wow, pesta ulang tahun Pak Bram keren banget ya. Ya iyalah, kakak gue udah nyiapin pesta ini setahun penuh. Bisa bantuin Pak Bram, itu suatu kebanggaan besar buat keluarga kami. Dengar-dengar Pak Bram mau investasi ratusan miliar ya di industri makanan. Lily, kamu boleh dong rekomendasiin perusahaan gue, ya? Tenang aja, urusan kecil. Kakak gue deket banget kok sama dia. Thank you. Itu si Nadira, mantan tunangan kakak lo.
Katanya sejak putus dari keluarga Mahra, bisnis keluarga lo nyaris bangkrut ya? Atau jangan-jangan lo mau kesini buat makan gratis doang? Kalau orang kayak kalian boleh datang ke sini, kenapa gue enggak? Karena kami gak kayak lo. Punya anak membawa sial yang bikin bisnis keluarga hancur. Kalau gue jadi lo sih, gue mending diem di rumah. Malu-maluin tau gak? Tapi kalau gue jadi lo ya, gue gak akan berani sih keluar rumah. Malu. Karena setiap keluar rumah, baunya kayak sampah. Ini lo berdua gak nyium ya? Oh iya, gue lupa. Sama-sama kan, Ren? Baunya kayak sampah. Gue tahu kesini itu lagi ngemis perhatian miliarder kan? Tapi kira-kira kalau dia tahu kelakuan lo kayak gini, dia mau investasi nggak ya sama lo? 4 tahun lalu, lo udah bikin kakak gue jadi bahan ejekan satu kota Jakarta. Dan sekarang, lo berani-beraninya ngelawan gue. Pengawal! Lepasin gue! Lepasin gue! Lepasin gue! Apa-apaan sih lo? Tenang aja, gue gak bakal bikin hidup kau ke saya. Tapi gue bisa pastiin, lo diusir keluar. Dan tanpa investasi itu, kita lihat gimana lo ngurus anak sial lo itu. Halo? Naga hitam. Kan gue udah bilang jangan ganggu gue lagi. Gue lagi jagain anak. Waduh, serigala jalanan sekarang jadi bapak penyayang nih. Tapi ini serius, Bos. Malam ini ada pesta ulang tahun si bos besar. Masa bos gak datang ke pesta ulang tahun ayah sendiri? Enggak. Gue gak ada urusan sama dia lagi. Tapi bos, dengar-dengar Nadira diganggu orang di acara itu. Siapin mobil. Gue berangkat sekarang. Lepasin gue! Berhenti semua! Kak, lihat deh siapa yang datang. Si murahan Nadira. Mantan tunangan lo itu. Nadira, Lili emang suka kelewatan kalau ngomong. Tapi lo tahu kan, gue masih nungguin lo balik ke gue. Gue masih cinta sama lo. Apa lo bilang cinta? Lo mati-matian ngancurin pasokan perusahaan gue dan bikin bangkrut keluarga gue. Itu yang lo bilang cinta? Itu masalah lo. Sekarang, kalau lo mau buang anak haram itu, gue bakal maafin semuanya dan nikahin lo lagi. Apa menurut lo itu cinta? Luna itu anak gue. Dan gue gak akan pernah izinin siapapun nyebut dia anak haram. Dia punya ayah ya. Dan gue juga udah menikah. Lo nikah? Kapan? Lo itu punya gue. Siapa dia? Berani-beraninya dia ngerebut lo dari gue. Lepasin gue! Berhenti! Lo siapa? Babysitternya? Lihat deh. Tampangnya aja kayak cowok yang kerjanya cuma numpang tidur. Siapa lo? Hah?
Jangan-jangan lo malu ya nyebutin nama lo sendiri? Kalian nggak pantas tahu nama gue siapa. Sayang, kamu nggak apa-apa? Ada luka? Enggak, gue nggak apa-apa. Ardan, lo ngapain kesini sih? Kan gue bilang sama lo, di rumah aja jagain Luna. Gue khawatir sama lo. Kita pulang aja. Nggak usah peduliin investasinya. Nanti gue bakal tanggung semua uang ini. Ini tuh 500 miliar. Emang lo punya duit dari mana sih? Cuma 500 miliar. Gue Nggak bisa sembarangan. Kalau gue buka identitasku sekarang, Nadira dan Luna bisa bahaya. Kalian dengar gak sih? 500 miliar katanya. Dapat duit dari mana coba lo sebanyak itu? Dari benerin mobil. Aneh banget. ya, kalau orang jago benerin mobil, bisa aja dapat uang segitu. Tukang bengkel punya duit 500 miliar. Dunia udah gila. Nih. Pernah lihat duit sebanyak ini nggak? Cepat berlutut dan jilat sepatu gue. Nanti gue kasih bonus. Rizky, lo jangan kurang ajar ya sama suami gue. Ayo dong, buruan jilat. Nanti gue tambah bayarannya. Satu tukang bengkel sialan. Berani-beraninya lo pukul gue. Cepat tangkap dia. Hei, kalian nunggu apa lagi? Cepat jatuhin dia. Ayo, makin maju, makin cepat selesai. Dasar kalian pengecut ya. Masa cuma lawan satu orang aja takut? Itu kalau enggak. Itu dia. Wakil pemimpin organisasi Trata Hitam. Naga Hitam. Habis lo. Dia bakal ngancurin hidup lo. Wah, itu naga hitam beneran. Dengar-dengar, dia orang paling berkuasa di Jakarta setelah pimpinan Black Lotus itu. Serigala jalanan. Iya, kabarnya Naga Hitam, tolongin gua. Orang ini bikin rusuh di pesta Pak Bram. Hukum dia. Potong jadi 2. Atau bahkan kalian bunuh aja. Dia? Iya dia. Maaf bos, kami datang terlambat. Bangun. Bos, dia ketua Trata Hitam. Gak mungkin. Kalian pasti salah orang. Berani ngomong sembarangan. Lo nggak takut keluarga lo tiba-tiba hilang? Ampun, Trata Hitam. Mereka kan penguasa dunia bawah di Asia Tenggara. katanya ketuanya misterius banget. Gak nyangka ternyata seganteng ini. Wah, papa keren banget. Sayang, gue bisa jelasin. Gue kira lo cowok baik-baik ya. Cowok jujur. Ternyata lo ketua dari segerombolan manusia ini.
Mama jangan marahin Papa. Papa tuh ngelindungin kita. Ardan, lo lihat nih anak buah lo semuanya. Ada yang botak, gondrong, tatoan. Gila ya nyuruh lo namain sama mereka. Gak boleh ada yang pergi. Termasuk ketua teratai hitam. Harus hormat di acara ulang tahun ayah. Ini acara keluarga kaya. Bukan tempat kalian sok berkuasa. Sambutlah sang miliarder. Ayah, Apa barusan? gue nggak bilang apa-apa kok. Lo pasti salah dengar. Selamat ulang tahun Tuan Besar. Terima kasih sudah berkenan hadir di hotel kami. Ini satu kehormatan yang besar buat saya. Tenang aja, aku kesini bukan buat ngerayain ulang tahun. Dasar anak durhaka. Itu yang di sebelahmu siapa? Istri sama anakku. Emang gak kelihatan? Apa? Aku udah punya cucu segede itu. Kenapa nggak bilang-bilang? Kita udah putus hubungan, Ayah. Ingat kan? Jangan pura-pura kaget. Kalian saling kenal ya? Kalian saling kenal ya? Enggak. Gak apa-apa. Biarkan dia pergi. Wah, sehebat-hebatnya teratai hitam, masa iya nggak kasih muka ke si miliarder? Gila, ketua teratai hitam itu bener-bener gak takut mati ya? Selidiki perempuan dan anak yang datang bersama Ardan. Aku harus tahu semuanya. Nadira! Sayang, gue benar-benar salah. Tapi bukan bermaksud gue nemuin apapun dari lo. Kenapa? Gue salah meluk lo kayak gini. Sayang, gue gak sanggup kalau kayak gini. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. Mundur. Sekarang jujur sama gue, siapa lo sebenarnya? Kurir makanan, montir, terus ketua Black Lotus. Sebenarnya lo ada maksud apa ya ngedeketin gue sama Luna? Sayang, sebenarnya dari lama gue udah makasih tau ke lo. Lo gue, ini. Apaan sih lo lepasin gue? Nadira, kalau lo terus banyak gerak, gue nggak jamin bisa nahan diri. Jelasin sama gue sekarang, siapa lo sebenarnya? Siapapun gue, ada satu hal nggak akan berubah. Gue ayahnya Luna. Gue suami lo juga. Dan gue janji, gue bakal jagain kalian berdua selamanya. Papa, Mama kok belum bangun sih? Mama lagi capek banget sekarang, sayang. Nanti, Papa bawain sarapan ke Mama, oke? Sayang? Ardan, ada masalah besar banget di kantor. Tenang dulu, sayang. Coba cerita pelan-pelan. Ardan, gue gak bisa cerita apapun sama lo sekarang. Lo temanin gue ke kantor ya. Oke.
Benarkah perusahaan Ibu Nadira terlibat bisnis gelap dan pria di samping Anda? Apakah benar dia ketua dari Teratai Hitam? Saham perusahaan anjlok drastis. Apakah benar Ibu mundur dari Dewan Direksi? Nadira nggak salah apa-apa. Dan dia nggak akan mundur. Dia akan mundur, bukan cuma mundur. Tapi keluar tanpa sepersen pun. Dan selamanya dia nggak bakal balik lagi jadi dewan direksi. Dia udah nggak punya pilihan lagi. Perusahaan ini tuh punya mama. Dan gue yang nerusin semuanya. Lo aja bahkan nggak pernah masuk ruang rapat. Jadi jangan pernah berharap kalau gue akan mundurin diri. Setelah para pemegang saham datang, kita lihat aja masih bisa sombong kayak gini apa enggak. Ya, kita lihat aja. Mau jatuh aja masih bisa sombong. Tapi kok bawaannya tenang banget ya? Kayak punya rencana yang lain gitu. Udah, tenang aja. Ayah udah sebarin berita negatif tentang perusahaan. Ditambah lagi, kalau mereka ada hubungan dengan kita. Bagus saya. Media juga udah aku atur semua. Aku pastiin kali ini dia akan hancur. Dari beberapa tahun ke belakang, Nadira telah gagal untuk memimpin perusahaan. Perusahaan menjadi banyak musuh. Perusahaan menjadi memiliki hubungan dengan dunia hitam. Oleh karena itu, saya mengusulkan supaya Nadira dicopot dan digantikan oleh anak saya yang satu lagi, Selin. Saya nggak setuju. Kak, udahlah, ngapain dipaksain? Mending mundur baik-baik aja deh. Selagi masih bisa jaga harga diri kan. Lagian, walaupun suami lo itu bos dunia hitam, kita ini perusahaan resmi, gak butuh uang kotor kayak gitu. Sejak dia kenal sama orang dari dunia hitam itu, dia jadi kurang ajar. Bahkan, orang tuanya sendiri pun dilawan. Dan anaknya itu pembawa sial buat keluarga kita. Kalian jahat, jangan ganggu mamaku. Kalian jahat, jangan ganggu mamaku. Gue janji, hari ini gue pasti. Cuman gue aja kan. Gak usah sok yakin deh. Lo pikir lo bakal menang? Lihat aja fotonya. Tenang, masih ada satu pemegang saham lagi. Dan saham dia itu bahkan lebih besar daripada 10 saham itu. Kalau dia dukung lo nggak bisa kalah. Emangnya lo tahu siapa pemegang saham terakhir itu? Lo pikir dia bakal bantuin lo? Mimpi. Saya dukung Nadira. Kakek mirip banget sama papa. Oh, sudah tentu. Saya kan papanya Arda.
Aku sudah lama perhatiin proyek Nadia. Aku invest. Bukan cuma karena dia istri dari Ardan. Tapi karena dia memang pebisnis hebat di Jakarta. Hancur lunas semua rencanaku. Wah, gila. Dia bos dunia hitam sekaligus pewaris bisnis. Ini seperti di film-film. Gak mungkin. Ini kebetulan yang sangat gak mungkin. Ini semua pasti rencanamu kan, Nadira? Bos! Berani-beraninya kalian kamu kasarkan bos kami dan nyonya besar kami. Bapak ini! Cukup. Ini acara istri saya. Jangan kotorin tempat ini. Seret mereka keluar. Basen! Basen! Nadira, gue janji, gue gak bakal biarin lo kalah dari siapapun.